Cahaya merupakan hal yang penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa cahaya atau penerangan, tentu sulit untuk beraktivitas, terutama pada malam hari. Oleh karena itu, pencahayaan pada sebuah bangunan sangat berpengaruh dalam meningkatkan tampilan ruangan maupun kualitasnya, sehingga perlu diketahui apa sajakah pencahayaan yang harus ada pada sebuah bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang pencahayaan buatan dalam mata kuliah utilitas bangunan, program studi pendidikan teknik bangunan. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya pada kelompok 4 ini. Yang pertama adalah Musfira Febrianti Malik, saya sendiri dengan nomor induk mahasiswa 20020150114 sebagai moderator dan pemateri keempat. Kemudian ada Najmatul Asma dengan nomor induk mahasiswa 2002015010112 sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Alfitri Salsa Hiswan dengan nomor induk mahasiswa 2002015020114 sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Yusrianti dengan nomor induk mahasiswa 2002015000003 sebagai pemateri ketiga. Untuk para pemateri, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Pengertian pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang dihasilkan oleh sumber cahaya selain cahaya alami. Secara umum, cahaya tersebut berasal dari hasil karya manusia berupa lampu yang berfungsi menyinari ruangan sebagai pengganti jika matahari tidak ada. Cahaya buatan yang tidak baik tentunya akan mengganggu aktivitas keseharian kita, misalnya di tempat kita bekerja. Bahkan ada kalanya dengan cahaya buatan yang baik akan mempertinggi aktivitas kita dalam bekerja jika dibandingkan pada saat beraktivitas pada cahaya siang hari atau alamiah. Perkembangan cahaya buatan dimulai dari cahaya obor dari kayu cemara, lampu minyak tanah, lilin, lampu gas sampai pada lampu listrik. Setelah listrik ditemukan, mungkin lampu-lampu jenis lain ada yang sudah tidak dipergunakan lagi. Penerangan dibutuhkan agar mata kita merasa nyaman bila melihat dan beraktivitas. Tingkat kenyamanan ini sebenarnya relatif bagi setiap orang. Ada orang yang merasa nyaman dengan penerangan yang relatif sedikit gelap, dan ada pula yang merasa nyaman bila ruangannya terang benderang dengan cahaya. Bila dirasa kurang terang, kebanyakan solusi yang dipakai adalah menambah pencahayaan buatan dengan memasang lampu-lampu. Penerangan buatan ini tidak diperlukan bila pencahayaan alami pada siang hari dirasa sudah cukup. Sumber pencahayaan buatan. Satwiko dalam ilmu fisika bangunan membagi jenis sumber cahaya dalam 3 golongan, yaitu: pertama, lampu pijar. Cahaya dihasilkan oleh filamen dari bahan tungsten yang berpijar karena panas. Efikasi lampu rendah 8-10%, energi yang menjadi cahaya. Sisa energi terbuang dalam bentuk panas. Lampu halogen termasuk dalam golongan ini. Kedua, lampu fluoresken. Cahaya dihasilkan oleh pendaran bubuk fosfor yang melapisi bagian dalam tabung lampu. Ramuan bubuk menentukan warna cahaya yang dihasilkan. Lebih dari 25% energi menjadi cahaya. Ketiga, lampu HID atau High Intensity Discharge. Cahaya dihasilkan oleh lecutan listrik melalui uap zat logam. Termasuk dalam golongan ini adalah lampu merkuri, metal halida, dan sodium bertekanan. Jenis-jenis pencahayaan buatan. Pertama, general lighting. General lighting atau pencahayaan umum adalah sistem pencahayaan yang menjadi sumber penerangan utama. Umumnya penerangan dilakukan dengan cara menempatkan titik lampu pada titik tengah ruangan atau pada beberapa titik yang dipasang secara simetris dan merata.
Tujuan menggunakan general lighting adalah menghasilkan sumber cahaya secara terang dan menyeluruh. Lampu yang digunakan adalah lampu TL atau downlight. Selain itu, dapat pula digunakan pencahayaan tidak langsung atau indirect lighting dengan lampu tersembunyi yang memanfaatkan bias cahayanya saja. Keunggulan lampu indirect adalah dapat menghasilkan cahaya yang merata tanpa membuat mata silau, dan suasana hangat pun lebih terasa dengan tampilan lampu warna kekuningan. Kedua, task lighting. Task lighting merupakan sistem pencahayaan yang difokuskan pada suatu area dengan tujuan membantu aktivitas tertentu. Task lighting juga dapat menjadi satu cara untuk menghindari ketegangan mata ketika beraktivitas. Contoh task lighting adalah ruang kerja yang dilengkapi dengan lampu meja untuk membaca sehingga mata tidak cepat lelah. Contoh lain adalah lampu di atas counter table yang memungkinkan orang untuk membaca resep masakan ketika akan memasak, atau lampu gantung yang diletakkan di atas ruang makan yang mengarah pada meja makan. Selain diperuntukkan sebagai lampu penegas fungsi, task lighting juga dapat berfungsi sebagai pembentuk suasana. Ketiga, action lighting. Action lighting digunakan untuk menyorot atau memfokuskan pada suatu benda agar dapat lebih terlihat. Pemasangan action lighting pada ruangan dalam umumnya digunakan untuk menyorot benda seni atau menyorot lukisan. Action lighting biasanya menggunakan spotlight karena dapat menghasilkan bias cahaya yang kuat dan menghasilkan fokus pada objek yang dituju. Aplikasi wall lamp juga dapat digunakan pada dinding tertentu sehingga menghasilkan tampilan ruang yang dinamis. Teknik pencahayaan buatan. Pertama, penerangan ke bawah atau downlight. Penerangan downlight adalah suatu jenis penerangan yang paling sering diterapkan pada rumah tinggal. Cahaya lampu jenis ini diperlukan karena dapat memberikan pencahayaan yang merata. Arah cahaya lampu datang dari atas dan terarah ke bawah, yang termasuk lampu downlight dengan cahaya yang menyebar di antaranya adalah jenis lampu pijar, kompak fluorescent, serta lampu neon atau TL. Pada jenis lampu downlight lain seperti wall washer atau spotlight, sudut distribusi cahayanya jauh lebih sempit sehingga dapat digunakan sebagai dekoratif dan action lighting. Kedua, penerangan ke atas atau uplight. Penerangan uplight biasanya diletakkan pada lantai dengan arah cahaya yang diarahkan dari bawah ke atas. Pancaran cahaya yang dihasilkan sering digunakan untuk menciptakan kesan megah dan dramatis pada desain interior dan arsitektur suatu bangunan. Bagian arsitektur yang sering menggunakan jenis penerangan ini diantaranya adalah kolom bangunan. Pada malam hari, kolom-kolom ini akan terlihat lebih menonjol. Pada interior bangunan, penerangan uplight dapat digunakan sebagai general lighting dengan teknik pencahayaan tidak langsung. Di balik ceiling yang diturunkan, lampu dipasang mengarah ke atas sehingga cahayanya akan dipantulkan oleh ceiling yang berada di atasnya. Cara ini akan menghasilkan bias cahaya yang lembut. Selain itu, penerangan uplight juga digunakan untuk menimbulkan efek dramatis dan dekoratif dari suatu objek. Misalnya benda seni seperti patung dalam suatu ruangan, atau untuk menerangi pepohonan di taman. Penerangan dari depan atau front light. Penerangan ini biasanya digunakan untuk menerangi lukisan atau hiasan dinding dari arah depan. Dengan demikian, benda-benda yang disorot akan terlihat lebih menonjol daripada dinding di sekitarnya, terutama pada malam hari. Sebaiknya gunakan lampu yang menghasilkan cahaya rata untuk hasil yang lebih baik. Namun, jika yang diinginkan justru kesan gelap terang, sumber penerangan tidak perlu menyinari seluruh bidang benda yang akan ditonjolkan.
Penerangan dari belakang atau backlight. Penerangan dari belakang digunakan untuk menghasilkan siluet benda yang disorot. Seringkali karakter yang terbentuk dari penerangan ini membuat benda yang disinari terlihat lebih anggun dan cantik. Penempatan penerangan seperti ini biasanya diaplikasikan pada patung-patung di taman dan tanaman. Barisan patung dan tanaman yang diterangi lampu dari belakang akan menghasilkan karakter yang lebih kuat dan dramatis. Arah pencahayaan seperti ini juga cocok digunakan untuk menerangi benda-benda seni dalam ruangan agar bentuknya tampil menonjol. Penerangan dari samping atau side light. Sumber pencahayaan berasal dari samping objek. Biasanya digunakan untuk menerangi benda seni tertentu. Pada beberapa kondisi, penerangan seperti ini sering pula dijumpai sebagai penerangan pada elemen bangunan. Cahayanya dapat berasal dari kedua sisi sekaligus atau hanya satu sisi. Penempatan sumber cahaya dari samping akan menonjolkan tekstur benda yang diterangi, seperti tekstur patung atau bahkan material dinding. Selain itu, jika hanya satu sisi saja yang diberi cahaya, sisi lain akan membentuk bayangan, sehingga bentuk dan dimensi benda yang bersangkutan dapat terlihat jelas. Wall washer. Wall washer adalah jenis penerangan yang dibuat sedemikian rupa sehingga cahaya yang dibiaskan menyapu dinding. Ada 3 cara untuk menciptakan tata wall washer ini. Pertama, dengan spot down light. Lampu sorot dari atas atau siling diarahkan ke sisi dinding tersebut. Biasanya di sisi atas dinding terbentuk lengkungan-lengkungan bayangan lampu sorot yang bagus. Kedua, wall washer bisa dibuat dengan spot down light atau pengarahan lampu dari bawah atau dari lantai ke atas. Bias sinarnya mirip dengan penggunaan spot down light. Ketiga, wall washer yang dibuat dengan indirect lighting akan diarahkan ke dinding. Di sini dinding berfungsi juga sebagai reflektor yang memantulkan bias sinar lampu ke arah ruang secara keseluruhan. Jika cahaya cukup banyak dan kuat, wall washer bisa berfungsi sebagai general lighting atau ambient lighting. Namun sebagian besar wall washer berfungsi sebagai accent lighting. Selain sebagai sumber penerangan, wall washer juga membuat dinding polos menjadi lebih hidup. Apabila dinding bertekstur, teknik wall washer akan menonjolkan tekstur dinding tersebut. Fungsi pencahayaan buatan. Sistem pencahayaan buatan di dalam suatu bangunan harus memenuhi 2 fungsi berikut. Pertama, untuk dapat menerangi ruang-ruang dalam atau interior dan seluruh isinya. Kedua, untuk dapat menerangi hal-hal khusus seperti pencahayaan untuk membaca, untuk dapat melihat dengan jelas benda-benda halus dan lain-lain. Berdasarkan sistem dan standar pencahayaan ruang, fungsi pokok pencahayaan buatan, baik yang diterapkan secara tersendiri maupun yang dikombinasikan dengan pencahayaan alami, adalah sebagai berikut. Pertama, menciptakan lingkungan yang memungkinkan penghuni melihat secara detail serta terlaksananya tugas serta kegiatan visual secara mudah dan tepat. Kedua, memungkinkan penghuni berjalan dan bergerak secara mudah dan aman. Ketiga, tidak menimbulkan pertambahan suhu udara yang berlebihan pada tempat kerja. Keempat, memberikan pencahayaan dengan intensitas yang tetap menyebar secara merata, tidak berkedip, tidak menyilaukan, dan tidak menimbulkan bayang-bayang. Kelima, meningkatkan lingkungan visual yang aman dan meningkatkan prestasi. Sistem pencahayaan atau penerangan buatan. Sistem pencahayaan buatan dikategorikan dengan banyak cara. Salah satunya berdasarkan penempatan sumber cahaya dan arah pencahayaan buatan. Berdasarkan hal ini, sistem pencahayaan buatan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sistem pencahayaan langsung dan sistem pencahayaan tidak langsung. Sistem pencahayaan langsung.
Sistem pencahayaan langsung adalah penempatan lampu yang langsung menyinari bidang atau bagian ruangan yang diinginkan. Sistem ini biasanya digunakan pada aktivitas yang memerlukan cahaya tinggi seperti meja baca tulis, ruang kerja, untuk mesin jahit, dan lain sebagainya. Kemudian sistem pencahayaan tidak langsung. Sistem pencahayaan tidak langsung adalah penempatan lampu selain pada bidang atau bagian ruangan yang ingin disinari. Misalnya, menempatkan lampu di bawah meja, di belakang lemari lampu yang menyorot dinding, dan lain-lain. Tujuannya agar mata tidak terlalu silau. Ini digunakan pada ruangan dengan aktivitas santai seperti lampu ruang keluarga, lampu tidur, dan lain-lain. Pentingnya menerapkan pencahayaan optimal dalam ruangan. Seiring berjalannya waktu, luas lahan hunian rumah tinggal semakin sempit. Hal ini disebabkan karena makin terbatasnya lahan akibat perkembangan penduduk yang makin meningkat. Dari uraian di atas, kita akan mulai berpikir seberapa pentingkah pencahayaan buatan dalam ruang, apa dampaknya jika ruang tanpa pencahayaan buatan. Berikut ini saya akan menjelaskan pentingnya pencahayaan buatan dalam ruangan. Yang pertama, menciptakan keindahan. Cahaya dapat meningkatkan kualitas estetik bangunan dan ruang. Detail dan elemen arsitektur serta ruang yang spesifik bisa ditonjolkan dengan jenis pencahayaan tertentu sehingga objek tersebut terlihat sangat dominan dan lebih indah. Yang kedua, memperbaiki mood. Cahaya memberi kesan tertentu yang berpengaruh pada jiwa manusia. Cahaya biru dipercaya dapat menenangkan pikiran, cahaya hijau untuk relaksasi dan menyeimbangkan emosi, atau cahaya merah berkesan eksotis. Yang ketiga, membentuk persepsi. Cahaya dapat menciptakan nuansa dan karakter ruang yang diinginkan. Misalnya, efek cahaya bisa menciptakan kesan lebih luas pada sebuah ruangan yang sempit, atau kesan lebih tinggi pada sebuah ruangan yang rendah. Yang keempat, memisahkan ruang. Penempatan cahaya dengan jenis pencahayaan tertentu dapat memisahkan ruang satu dengan ruang lainnya meski ruang-ruang itu adalah satu area. Sistem dan standar pencahayaan ruangan. Terdapat 5 macam sistem pencahayaan ruangan yang baik menurut arah datangnya penyinaran antara lain. Yang pertama yaitu sistem pencahayaan langsung. Sistem pencahayaan langsung atau direct lighting adalah suatu sistem yang kemungkinan 90-100% penyinaran diarahkan langsung ke objek yang ingin diterangi. Kelebihan sistem ini yaitu pencahayaan menjadi lebih efektif karena semua sinar berfungsi sebagaimana mestinya. Namun kekurangannya yaitu sistem ini kerap kali mengakibatkan silau yang mengganggu dan berisiko menimbulkan bahaya. Sistem pencahayaan langsung akan terlihat lebih optimal jika ruangan dicat dengan warna yang cerah. Yang kedua yaitu sistem pencahayaan semi langsung. Pencahayaan semi langsung atau semi direct lighting mengalirkan 60-90% sinar ke objek pada suatu waktu. Sedangkan 10-40% sisa sinarnya dipantulkan ke dinding atau plafon. Sistem pencahayaan ini seringkali dipakai untuk menutupi kekurangan yang dimiliki sistem pencahayaan langsung. Warna yang paling bagus memantulkan sinar adalah putih, karena mampu meneruskan 90% cahaya yang mengenainya. Yang ketiga yaitu sistem pencahayaan difus. Sistem pencahayaan difus atau general diffuse lighting merupakan sistem pencahayaan di mana 40-60% sinar diarahkan ke objek yang dituju serta sisanya diarahkan ke dinding dan langit-langit. Jadi, sistem ini termasuk direct indirect lighting karena separuh cahaya diarahkan ke bawah dan setengahnya lagi dipancarkan ke atas. Sayangnya, permasalahan akan bayangan dan kesilauan masih ditemui di sistem pencahayaan difus ini. Kemudian yang keempat yaitu sistem pencahayaan semi tidak langsung. Sistem pencahayaan semi tidak langsung atau semi indirect lighting dilakukan dengan mengarahkan 60-90% sinar ke langit-langit dan dinding bagian atas serta sisanya dipancarkan ke bawah. Oleh sebab itu, kondisi bagian langit-langit memegang peran penting dalam sistem ini. Kelebihan pencahayaan semi indirect lighting adalah tidak ada masalah akan bayangan dan kesilauan dapat diminimalisir. Kemudian yang terakhir yaitu sistem pencahayaan tidak langsung. Sistem pencahayaan tidak langsung atau indirect lighting ialah suatu sistem pencahayaan yang bekerja dengan mengarahkan 90-100% pencahayaan ke langit-langit dan dinding bagian atas untuk selanjutnya dipantulkan ke seluruh ruangan. Perbandingan terbalik dengan pencahayaan langsung. Pencahayaan tidak langsung unggul pada tidak adanya pembentukan bayangan dan kesilauan. Hanya saja tingkat efisiensi pencahayaan total sangat rendah. Standar pencahayaan ruangan yang baik menurut
Kemenkes Republik Indonesia nomor 1405/Menkes/SK/angka Romawi 11/02. Standar pencahayaan ruangan yang baik antara lain. Yang pertama, ruangan yang berfungsi sebagai tempat pekerjaan kasar dan tidak terus-menerus membutuhkan tingkat pencahayaan minimal 100 lux. Contohnya yaitu ruangan penyimpanan, ruangan peralatan, dan ruangan instalasi yang memerlukan pekerjaan secara kontinu. Yang kedua yaitu ruangan yang berguna sebagai tempat pekerjaan kasar dan terus-menerus membutuhkan tingkat pencahayaan minimal 200 lux. Di antaranya ruang pekerja kasar dengan mesin dan ruang praktikan kasar. Yang ketiga yaitu ruang yang bermanfaat sebagai tempat pekerjaan rutin yang memerlukan tingkat pencahayaan minimal 300 lux. Misalnya ialah ruangan administrasi, ruangan kontrol, ruangan pekerjaan mesin, ruangan praktikan, dan ruangan penyusun. Yang keempat yaitu ruangan yang berperan sebagai tempat pekerjaan agak halus, membutuhkan tingkat pencahayaan minimal 500 lux. Antara lain, ruangan pembuatan gambar, ruangan pekerjaan pemeriksaan, dan ruangan pekerjaan dengan mesin. Yang kelima yaitu ruangan yang dipakai sebagai tempat pekerjaan halus memerlukan tingkat pencahayaan minimal 1000 lux. Sebagai contoh yaitu ruangan memiliki warna, ruangan pekerjaan mesin halus, dan ruangan praktikan halus. Yang keenam yaitu ruangan yang berfungsi sebagai tempat pekerjaan amat halus, membutuhkan tingkat pencahayaan minimal 1500 lux dan tidak menimbulkan bayangan. Contohnya adalah ruangan pengukuran tangan, ruangan pemeriksaan pekerjaan mesin, dan ruangan praktikan yang sangat halus. Dan yang terakhir yaitu ruangan yang berguna sebagai tempat pekerjaan terinci, memerlukan tingkat pencahayaan minimal 3000 lux dan tidak menimbulkan bayangan. Di antaranya yaitu ruang pemeriksaan pekerjaan dan ruang pekerjaan sangat halus. Pencahayaan interior. Pencahayaan dalam sebuah ruangan merupakan elemen yang sangat penting namun kerap kali terlupakan keberadaannya. Penataan pencahayaan ruangan tak hanya akan mempengaruhi keseluruhan tampak visual desain, tetapi juga sebagai rasa kenyamanan bahkan faktor kesehatan bagi tubuh dan pikiran. Maka dari itu, demi menunjang kenyamanan beraktivitas baik di dalam maupun di luar rumah, pencahayaan yang tepat akan menyebabkan ruangan dapat berfungsi secara optimal. Tata cahaya atau lighting yang ditata secara unik akan menciptakan suasana tertentu dalam ruangan dan dapat membentuk estetika pada ruangan. Berikut adalah sistem pencahayaan interior atau pencahayaan ruangan. Yang pertama, konsep general lighting. General lighting adalah penataan pada peletakan lampu yang dilakukan dengan cara memasang lampu pada titik tengah ruangan atau pada beberapa titik yang dipasang secara simetris dan merata. Untuk ketegasan pencahayaan, pastikan juga suatu sistem pencahayaan ruangan yang utama atau ruang tempat di mana kita banyak menghabiskan waktu. Jika memungkinkan, tambahkan hidden light atau spotlight yang sedikit redup apabila kita hendak beristirahat, dan tambahkan lampu-lampu hias lainnya. Dengan begitu, sistem pencahayaan ruangan menjadi terasa fleksibel dan cocok untuk menerangi kala kita beraktivitas. General lighting juga digunakan pada ruangan utama dalam rumah, seperti ruang tamu, ruang keluarga, dapur, kamar mandi, kamar tidur, teras rumah, dan ruangan lainnya. Selanjutnya yaitu just lighting. Just lighting merupakan sistem pencahayaan yang fokus pada suatu area dan berfungsi untuk membantu dalam melakukan aktivitas tertentu. Selain membantu dalam beraktivitas, pencahayaan ini pun dapat berfungsi sebagai pembentuk suasana. Contoh just lighting yaitu lampu pada meja rias, di mana di bagian cerminnya ditambahkan lampu LED yang berguna untuk menerangi wajah sehingga dapat melakukan aktivitas make up dengan maksimal. Jika terdapat area kerja lain seperti kitchen island, maka pasang lampu gantung tepat di atasnya. Usahakan untuk tidak memasang lampu yang mengarah langsung ke area akses atau tempat penggunaan bermobilisasi atau area gerak,
karena dapat menciptakan bayangan yang mengganggu saat memasak. Ketiga, yaitu action lighting. Action lighting digunakan untuk menyorot atau memfokuskan pada suatu benda agar lebih terlihat detailnya. Pemasangan action lighting pada ruangan dalam rumah biasanya digunakan untuk menyorot dekorasi seperti tanaman kecil, foto, figur, benda seni, lukisan, dan lain sebagainya. Jenis pencahayaan ini tidak digunakan untuk membantu aktivitas, melainkan murni hanya untuk elemen dekoratif ruangan. Biasanya, pemasangan lampu ini digunakan di ruangan keluarga atau ruang tamu. Di rumah, pemanfaatnya pun beragam. Ada yang menggunakan untuk menyinari dekorasi kesayangan ataupun foto keluarga dan hasil karya lukisan yang mengagumkan. Yang keempat, yaitu decorative lighting. Decorative lighting yang bertujuan untuk menonjolkan tampilan dekoratif dalam suatu konsep penataan ruang. Namun yang perlu kita ketahui adalah decorative lighting ini menonjolkan tampilan dekoratif dalam suatu konsep penataan ruang. Namun yang perlu diingat, yang ditonjolkan di sini bukan benda atau sebuah objek akan diberikan penerangan. Selanjutnya, yang kelima, kinetic lighting. Kinetic lighting ini adalah penerangan yang bergerak. Sumber cahaya berasal dari api seperti lilin, lentera, dan biasa juga obor, dan pencahayaan dari api lainnya. Cahaya yang dihasilkan terasa lembut dan tidak terlalu kuat, namun bergerak-gerak. Terang yang dihasilkan ini dapat menciptakan suasana temaram, dramatis, dan juga romantis. Kemudian, pencahayaan eksterior. Pencahayaan eksterior yang desain dengan apik ini biasa menghidupkan fasad dan luar ruangan, serta menghidupkan eksterior rumah dengan penuh gaya dan selera, di mana bertujuan untuk keamanan, pencahayaan landscape, dan efek dramatis. Adapun jenis pencahayaan eksterior. Yang pertama, lampu kerja. Jenis penerangan ini penting untuk menerangi jalur dan pintu masuk. Jenis lampu yang digunakan biasanya lampu jalur, lampu dek, dan lampu pijakan. Jika letaknya terpapar hujan, pastikan produk yang dipakai tahan air. Yang kedua, lampu penerangan umum. Lampu penerangan ini adalah lampu yang sudah ada sejak awal, sebelum adanya lampu pencahayaan tambahan. Jenis ini menyediakan penerangan yang bersifat keseluruhan. Hindari menggunakan balok yang terlalu terang di luar karena bola lampu dengan watt lebih rendah atau memiliki keluaran lumas yang lebih rendah pun umumnya sudah memadai dengan gelap. Contohnya adalah lampu dinding luar atau lampu kantor pos. Jenis lampu memancarkan tingkat kecerahan yang nyaman tanpa silau dan memungkinkan kita melihat dan berjalan dengan aman. Yang ketiga, pencahayaan akses. Lampu akses bertujuan untuk menambahkan unsur drama ke luar ruangan dengan menciptakan minat visual dengan memfokuskan pencahayaan pada fitur tertentu seperti jalan setapak, pintu, dan lanskap, atau kita juga bisa gunakan untuk menyoroti pohon, area taman, dan detail arsitektur. Selanjutnya, yaitu perlengkapan pencahayaan eksterior. Yang pertama, lampu jalan. Lampu jalan ini adalah jenis pencahayaan lanskap yang paling umum. Lampu jalan biasanya berbentuk tiang kecil yang memiliki cahaya terpasang dan ditutup dengan diffuse. Lampu ini dapat digunakan untuk membingkai ruangan atau fitur di halaman atau menyebar di jalan setapak. Lampu-lampu ini juga dapat ditempatkan di sekitar kolam, di sepanjang jalan masuk atau melapisi jalan setapak. 2. Lampu langit-langit dan lampu gantung. Lampu langit-langit dan lampu gantung biasanya dipilih untuk lokasi lembab,
di mana mereka tidak pernah terkena hujan secara langsung, dibuat untuk integrasikan di permukaan atau sebagai lampu utama. Lampu jenis ini biasanya diatur sebagai perlengkapan yang lebih terang dibandingkan dengan lampu lainnya. 3. Lampu dinding atau lampu eksterior rumah. Biasanya berupa lampu teras, depan dan belakang. Lampu dinding dapat dipasang di hampir semua permukaan vertikal. Lampu dinding luar biasanya digunakan untuk tujuan dekoratif, memberikan pencahayaan umum atau akses daripada pencahayaan yang cerah. Yang keempat, lampu pos dan dudukan lampu dermaga. Lampu pos adalah perlengkapan yang dipasang di atas tiang ketika cahaya yang lebih arsitektural dibutuhkan. Lampu ini dirancang untuk dipasang pada tiang atau di atas struktural. Biasanya digunakan untuk pintu, gerbang, pagar, atau sekitar dek. Lampu dermaga ini mirip dengan lampu pos, tetapi dirancang untuk dipasang di kolom atau di dinding. Yang kelima, lampu lanskap. Pada pencahayaan lanskap, sistem yang digunakan adalah yang memiliki tegangan rendah dan terpisah dari lampu dinding serta langit-langit. Lampu jalur, titik, dan lampu sorot dapat digunakan dalam kombinasi untuk menciptakan pencahayaan yang seolah memiliki lapisan. Lampu sorot dapat digunakan untuk menampilkan sejumlah elemen luar seperti pohon, bangunan, detail pahatan, dan arsitektural. Lampu tanam dapat juga digunakan untuk menciptakan tampilan yang mulus pada lanskap dan perkerasan tanah. Yang terakhir yaitu yang keenam, lampu dek dan pijakan. Lampu dek dan pijakan dipasang langsung ke perkerasan tanah atau lanskap atau decking halaman. Mereka digunakan sebagai aksen untuk detail arsitektur dan menambahkan keamanan bagi tangga yang gelap. Lampu ini juga digunakan untuk memapari penerangan pada dinding batu atau menerangi ruang hiburan. Saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pada perhitungan. Pada perhitungan pencahayaan buatan, terdapat istilah-istilah yang akan sering didengar, seperti lumen, lux, kandela, light loss factor atau LLF, atau yang biasa disebut sebagai faktor kehilangan atau kerugian cahaya, dan CU atau coefficient of utilization. Lumen merupakan salah satu satuan cahaya yang menyatakan besar pencahayaan yang dihasilkan oleh sumber cahaya atau yang biasa disebut sebagai arus cahaya. Kemudian lux merupakan salah satu satuan cahaya yang menyatakan nilai besaran pencahayaan yang ada pada suatu ruangan yang mendapat cahaya dari suatu sumber penerangan atau cahaya, atau biasa yang disebut sebagai kuat penerangan. Ukuran pencahayaan dapat dilihat pada tabel SNI yang bisa di-scan pada layar. Kemudian ada candle atau candela yang merupakan salah satu satuan pencahayaan yang diartikan sama dengan besar pencahayaan lilin atau kuat cahaya. Kemudian ada LLF atau yang biasa disebut koefisien depresiasi atau KD, yang merupakan besaran yang harus diperhitungkan dalam perencanaan dan perhitungan pencahayaan buatan. Diambil harga LLF itu 0,7 sampai 0,8. Kemudian ada CU. Biasa digunakan 50 sampai 65% untuk sistem penerangan langsung dengan warna plafon dan dinding terang. Untuk menghitung kebutuhan lampu digunakan simbol N atau jumlah titik lampu. Dan N kecil itu merupakan arti dari kebutuhan lampu dalam satu titik. Yang ada pada di layar merupakan perhitungan mencari kebutuhan jumlah lampu dengan rumus kuat penerangan dikali dengan panjang ruangan dalam satuan meter dikali lebar ruangan dalam satuan meter per
total nilai pencahayaan lampu dalam satuan lumen dikali dengan faktor kehilangan atau kerugian cahaya yang digunakan nilainya itu 0,7 sampai 0,8 seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dikali CU atau coefficient of utilization, dikali N atau jumlah lampu dalam satu titik. Untuk materi kebutuhan cahaya, kita gunakan contoh dengan menggunakan rumus sebelumnya, di mana soalnya itu seperti pada layar disebutkan bahwa sebuah ruangan kamar tidur berukuran panjang 5 meter dan lebar 5 meter akan dipasang lampu TL dengan watt 40 watt. Berapakah banyak lampu TL 40 watt yang dibutuhkan untuk memberikan pencahayaan yang baik dalam ruangan tersebut? Untuk menjawab soal pada slide sebelumnya, kita dapat mencari nilai lux terlebih dahulu, di mana dapat kita lihat pada data standar watt pencahayaan untuk kamar tidur, yaitu diperoleh nilai 120 lux sampai 250 lux, di mana kita dapat ambil nilai tengahnya sekitar 200 lux. Maka diketahui watt penerangan 200 lux, panjang ruangan 5 meter, lebar ruangan 4 meter, dan nilai lumen perlu diketahui terlebih dahulu bahwa 1 watt itu sama dengan 75 lumen, sehingga 40 watt dikali 75 lumen diperoleh nilai 3000 lumen. Kemudian untuk CU kita menggunakan nilai terendah yaitu 50% atau 0,5 dari angka kisaran 50 sampai 65%. Kemudian untuk LLF 0,7 sampai 0,8 dapat ditentukan yang tergantung dari kebersihan sumber cahaya, tipe kap lampu, penyusutan cahaya dari permukaan lampu, dan lain-lainnya, sehingga diambil nilai yang 0,7. Kemudian yang terakhir ada jumlah lampu dalam satu titik yaitu 1. Maka didapat jumlah lampu yang dibutuhkan untuk memberikan pencahayaan pada kamar tidur sebanyak 4 buah dengan lampu yang digunakan TL 40 watt, atau jumlah watt yang dibutuhkan adalah 4 kali 40 atau sama dengan 160 watt. Kemudian terdapat peletakan lampu untuk pencahayaan, di mana yang pertama itu untuk bangunan atau ruang yang fungsinya sebagai tempat umum dan aktivitas yang tidak membutuhkan konsentrasi yang tinggi, dibutuhkan jenis pencahayaan merata, sehingga peletakan sumber cahaya harus berada di atas atau di plafon, sehingga cahaya menjadi merata dan tersebar dalam ruangan. Kemudian yang kedua itu untuk bangunan yang fungsinya sebagai tempat bekerja yang membutuhkan cahaya sekunder atau tambahan untuk memperjelas suatu visualisasi penerangan, maka dapat digunakan sistem pencahayaan setempat dan perletakan sumber cahaya harus dekat dengan bidang kerjanya. Kemudian yang ketiga itu untuk bangunan atau ruang yang fungsinya sebagai unsur estetika yang membutuhkan cahaya sebagai unsur penonjolan suatu bidang atau objek, dapat digunakan sistem pencahayaan terarah dengan perletakan sumber cahaya tertentu. Selanjutnya untuk penataan cahaya. Ada 3 hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penataan cahaya, seperti intensitas cahaya, di mana penyinaran untuk pekerjaan dan untuk keindahan masing-masing merupakan kegiatan yang memerlukan intensitas cahaya yang berlainan. Kemudian yang kedua, warna cahaya, di mana disesuaikan dengan kesan yang ingin ditampilkan pada objek seperti kesan elegan, minimalis, tajam, dan lain-lain. Kemudian terakhir ada komposisi, di mana penataan antara general lighting, task lighting, decorative lighting yang butuh kepekaan dan kreativitas yang tinggi. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 4 dengan judul pencahayaan buatan. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa dilakukan diskusi pada laman Syam Oke yang telah disediakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.